مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. Seringkali jamaah sholat Jumat merasa bosan dengan isi khutbah yang panjang dan bertele-tele. Solusinya, dapatkan buku khutbah kami yang ringkas, berbobot, dan pastinya anti mengantuk. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bini'mati tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di setiap doa kita selalu diawali dengan kalimat pertama Allahumma, yang artinya ya Allah, ya Tuhan kami. Atau di sebagian doa yang diawali dengan kalimat Rabbana, ya Tuhan kami, ya Rabb kami. Begitulah tanda kita menyeru dan memanggil Allah ketika kita sedang membutuhkan bantuan dan pertolongan dari Allah. Di setiap doa kita, kita panjatkan segala hajat dan keperluan kita. Begitulah keadaan seorang mukmin dan sebagai seorang hamba. Kita membutuhkan Allah, kita datang lalu kita memanjatkan doa kepada Dia, yang diawali dengan pengakuan ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabbana, ya Rabbi, menandakan kita hanyalah seorang makhluk dan kita meminta kepada Sang Pencipta makhluk itu. Begitulah tanda kita menyeru dan memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di lain situasi dan kondisi, manusia juga memanggil manusia yang lain. Tetapi yang jadi problem pada kesempatan kali ini adalah berapa banyak manusia yang jauh lebih mementingkan panggilan manusia daripada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang pekerja dipanggil oleh atasannya, dia akan bersegera datang menemui atasan tersebut. Tidak peduli berapa sibuk yang dia lakukan, tidak peduli berapa banyak pekerjaan yang sedang dia lakukan. Tapi ketika atasan memanggil, kita bercepat-cepat dan bersegera untuk mendatangi panggilan atasan itu. Lalu sadarkah kita, wahai saudaraku, bahwa sesungguhnya manusia ini juga meraih dan mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 3 kesempatan. Panggilan Allah yang pertama ketika suara muazzin mulai berkumandang di dalam masjid. Iza azanu muazzin fi yaumil jum'ah,
ketika suara azan mulai berkumandang pada hari Jumat, haramun amal, kata Nabi, diharamkan untuk bekerja bagi seorang laki-laki yang sudah balik dan berakal dan beragama Islam. Bukankah setiap panggilan Allah memanggil kita dengan panggilan hayya 'alas shalah, mari dirikan solat. Maka dalam satu riwayat ada seorang sahabat Nabi SAW, ketika dia mendengarkan azan yang berkumandang, basah sorbannya dan jubahnya karena menangis. Lalu sahabat yang lain bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai saudaraku? Kata sahabat yang menangis tadi, andaikan manusia itu paham dengan panggilan azan yang dikumandangkan oleh muazin, mereka akan datang dalam setiap kesempatan, dan mereka akan datang walaupun dalam keadaan susah. Sesuai yang dikatakan Nabi SAW, kalaulah manusia itu tahu bagaimana kelebihan solat subuh dan solat isya, la atauhuma walau haqwan, kata Nabi, mereka akan datang ke rumah Allah walaupun mereka merangkak, karena mereka paham begitu besar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Subuh Allah panggil kita, tapi begitu enteng bagi kita untuk melewatkannya, dan kita lebih memilih untuk melanjutkan tidur kita, melanjutkan mimpi-mimpi kita yang indah. Di waktu siang, di sholat zuhur, Allah panggil lagi kita, tapi kita jauh lebih memilih mementingkan pekerjaan duniawi kita. Di waktu asar, Allah panggil lagi kita, yang semestinya itu adalah waktu luang kita, waktu yang sudah istirahat, tapi kita lebih memilih pekerjaan bersama dengan anak keluarga kita. Kita lebih memilih olahraga dan lain sebagainya daripada mementingkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di waktu asar kita lewatkan, masuk di waktu maghrib Allah panggil lagi kita, tapi kita jauh lebih memilih menonton televisi, menonton handphone, dan mementingkan keluarga, anak dan istri kita. Di waktu isya Allah panggil kita yang terakhir kalinya dalam sehari itu, kita jauh lebih memilih daripada sholat, memilih istirahat, tidur, atau bahkan duduk dengan kawan-kawan keluarga dan sanak keluarga. Begitu enteng bagi kita untuk meninggalkan panggilan yang 5 waktu sehari semalam. Padahal kalaulah kita paham untuk apa dunia ini kita kejar, untuk apa harta ini kita kumpul, untuk apa keluarga ini kita buat, bahwa sesungguhnya semua itu tidak akan bermakna apa-apa di sisi Allah ketika kita datang menghadap Allah di padang mahsyar nanti. Apa yang bisa menolong kita selain daripada ibadah kita? Apa yang bisa menolong kita dibandingkan daripada sholat dan amal ibadah kita yang lain? Makanya Nabi mengancam orang yang tak mau sholat, man tarakas sholat muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Allah ancam orang yang meninggalkan sholat. Dia tinggalkan sholat karena menyepelekan, dia lewatkan waktu sholat hanya karena kesibukan, dia tinggalkan sholat hanya karena tidak meremehkan, karena meremehkan. Maka ingat, maka dia akan dicap oleh Allah sebagai makhluk yang kafir, dan dia akan menjadi orang yang murtad, keluar daripada Islam. Perlu kita sadari, wahai saudaraku, panggilan yang 5 waktu sekali dalam sehari, 5 waktu dipanggil Allah, kita seling menyepelekan. Lalu bagaimana agaknya dengan panggilan Allah yang sekali dalam sepekan ini? Makanya Allah panggil kita datang ke rumah Allah. Bagaimanapun kesibukan kita, bagaimanapun banyaknya pekerjaan kita, bagaimanapun menumpuknya urusan kita, panggilan yang sekali sepekan ini janganlah pernah kita lewatkan. Karena sesungguhnya apa kata Allah, kata Nabi SAW, man tarakal jum'ah, siapa yang meninggalkan sholat Jumat,
salasa marratain, 3 kali berturut-turut, taba'allahu ala qulubihim, maka Allah akan kunci pintu hatinya. Maka oleh karena itu, untuk apa kita melanjutkan pekerjaan duniawi kita sementara hati kita akan ditutup Allah dari segala bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Maka ini panggilan yang pertama, yang bahkan banyak sebagian manusia yang menganggap remeh, enteng, sepele saja, padahal ini panggilan Allah, panggilan yang penuh rahmah dan kasih sayang. Banyak ujianmu, berapa banyak ujian dan cobaan yang sedang kau pikul di atas pundakmu, berapa banyak cobaan yang sedang kau hadapi, berapa banyak masalah yang tengah kau hadapi, datang ke rumah Allah, datang menghadap Allah, kau ucapkan takbir Allahu Akbar. Ketika itu kita mengazamkan dalam diri, cobaan, ujian dan masalah kita belum besar, ada yang lebih besar dari itu. Siapa dia? Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Berat cobaan yang kita hadapi, jauh lebih berat lagi azab dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita menyepelekan panggilan Allah yang 5 waktu sehari semalam. Ma'asyiral muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, itu panggilan Allah yang pertama dalam kesempatan pertama kepada manusia. Lalu panggilan Allah yang kedua, Allah panggil kita umat manusia, Allah panggil kita orang-orang yang beriman, yang memiliki kelebihan harta, yang dititipkan Allah kelebihan rezeki. Allah panggil kita menuju ke Baitullah, ke rumah Allah, melaksanakan haji dan umrah. Tapi ini ada pengecualian, tidak semua orang yang mendapatkan panggilan. Lalu berapa banyak orang yang memiliki harta, kekayaan yang menumpuk, tapi tidak pernah menghiraukan panggilan Allah untuk datang ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk datang ke rumah Allah, ke Baitullah, di Masjidil Haram, di kota Makkatul Mukarramah. Berapa banyak orang yang lebih memilih liburan ke luar negeri, ke Eropa, ke Spanyol dan lain sebagainya, dibandingkan datang ke rumah Allah menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, panggilan Allah yang terakhir saudaraku, adalah panggilan yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa terlepas siapapun dari panggilan yang ketiga ini. Panggilan yang ketiga ini, walikulli ummatin ajal, setiap manusia itu punya tenggang waktu dan masa, dan dia semua manusia itu memiliki ajal masing-masing. Kalaulah ajal manusia itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan walaupun hanya sedetik, dan juga tidak bisa dimundurkan walaupun hanya sekedip mata. Dia akan datang tepat pada waktunya dan tidak pernah salah sasaran. Itulah panggilan Allah, yaitu kematian. Kematian ini disebut sebagian ulama dengan qati'ul lazis. Kenapa dia disebut dengan qati'ul lazis? Karena dia pemutus segala kelezatan. Lezatnya harta, lezatnya dunia, lezatnya keluarga, lezatnya jabatan akan diputus oleh kematian. Manusia akan sampai pada panggilan yang ketiga ini. Tidak ada manusia yang bisa terelakkan. Ainama kuntu, dimanapun engkau berada, yudrikul maut, engkau akan diikuti dan dibayangi oleh kematian. Walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kau berada dalam menara yang tinggi dan kokoh, walaupun kau buat kotak kayu besar, lalu kau masuk ke dalamnya, kau kunci rapat-rapat berharap bisa terselamatkan dari kematian, tapi pada saat itu mulut akan menganga, mata akan melotot, melihat ruh akan keluar dari jasad, dan ketika itu kita akan berkata, oh ternyata kematian itu datang juga. Dan disitulah datang penyesalan manusia. Lan tarji'al ayyamul lati madat, hari yang telah berlalu tidak akan pernah diulang kembali. Manusia yang sudah berada di alam barzah, manusia yang sudah terbaring lemah tiada daya dan upaya, tidak bisa bergerak di dalam liang lahat, mereka pagi petang siang malam minta kembali dihidupkan ke atas dunia. Diceritakan dalam Al-Quran, laula akhirtani ila ajalin qarib, ya Allah,
balikkan kami ke dunia. Ya Allah, hidupkan lagi kami ke dunia ya Allah. Kami tak lama minta, kami hanya minta sesaat, qarib, sebentar saja. Begitulah penyesalan, pekikan, teriakan jenazah ketika berada di dalam liang lahat. Karena apa? Karena mereka menyesal. Dulu di dunia tidak sempat beribadah. Dulu di dunia hanya menyepelekan sholat. Dulu di dunia tak pernah datang ke masjid. Maka sesungguhnya Allah akan balas itu semua nanti di akhirat kelak, di alam barzah dan di alam kubur kita masing-masing. Hari ini boleh kita berkata, untuk apa beribadah? Hari ini boleh kita berkata, untuk apa kita beramal soleh? Itu tidak bisa kita jawab, saudaraku. Sama halnya seperti bayi yang di dalam rahim ibunya, seperti bayi yang masih bersemayam di dalam rahim seorang ibu. Kalaulah dia berkata dan bertanya, untuk apa gunanya mata? Lalu kita jawab, mata gunanya untuk melihat. Untuk apa bagi mereka melihat mata di dalam kegelapan perut ibunya? Lalu keandaikan mereka bertanya, untuk apa gunanya tangan? Kita jelaskan, tangan gunanya untuk memegang. Untuk apa gunanya kaki? Kaki gunanya untuk melangkah. Untuk apa bagi seorang bayi yang berada dalam kegelapan dan kesempitan rahim ibunya? Tapi nanti ketika mereka keluar dari rahim, masuk ke alam dunia, mereka akan paham bahwa mata gunanya untuk melihat, tangan gunanya untuk memegang, kaki gunanya untuk melangkah. Maka sama halnya seperti itu, saudaraku. Andaikan kita tanya, untuk apa kita datang hari ini ke masjid? Untuk apa gunanya kita duduk sholat berjamaah setiap hari Jumat? Untuk apa gunanya bersedekah, beramal soleh? Tidak bisa kita jawab, saudaraku. Kapan bisa kita jawab? Nanti ketika kita sudah berada di alam barzah. Setelah mayat kita sudah disemayamkan di dalam tanah, maka ketika itu kita akan paham untuk apa gunanya kita sholat Jumat, untuk apa gunanya kita bersedekah, untuk apa kita gunanya sholat 5 waktu, untuk apa gunanya kita haji dan umrah. Semuanya hanya akan terjawab ketika kita sudah berada di alam kubur. Maka oleh karena itu, panggilan Allah yang 3 dalam kesempatan 3 kesempatan ini jangan pernah kita sepelekan, jangan pernah kita remehkan. Karena sesungguhnya panggilan Allah itu akan diakhiri dengan panggilan kematian kita. Semuanya pasti akan merasakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, semua akan merasakan yang namanya kematian. Dan setiap kematian bukanlah akhir daripada sebuah perjalanan, tapi kematian itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Disitulah akan dibalas segala tindak tanduk perbuatan kita. Disitulah akan dibalas segala kebaikan dan keburukan yang pernah kita lakukan. Maka selagi hayat masih di kandung badan, selagi ruh masih bersemayam di dalam jasad, jangan pernah sepelehkan perintah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan keselamatan baik di dunia sampai ke akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.